Cerita dimulai dari kedatangan Kawaki yang mengejutkan Shikamaru dan Sumire. Sebab sebelumnya, Kawaki sudah cukup lama mati akibat invasi pertama kedatangan Shibai ke dalam Konoha. Saat itu Shikamaru keringat dingin, dan dia tanpa berpikir panjang langsung mengunci Kawaki dengan jutsu bayangannya. Melihat itu Kawaki langsung berkata, "Jika kau ingin bertanya mengapa aku di sini, aku bisa menjelaskannya. Aku bukan dikendalikan oleh musuh, jadi biarkan aku berbicara sebelum membantu Boruto brengsek itu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jujur saja, aku tidak tahu bersikap apa denganmu, tapi lihatlah ke atas langit, ancaman sedang menanti." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Kalau begitu, tidak ada waktu untuk berbicara, aku akan menjelaskannya padamu mengapa aku bisa hidup lagi." Setelah berkata demikian, Kawaki mengecilkan tubuhnya dan menghilang dari pandangan Shikamaru. Melihat Kawaki pergi, Shikamaru langsung menyuruh semua shinobi yang ada di sana untuk menggunakan jutsu Doton dan membuat mereka berlindung di bawah tanah. Mendengar perintah tegas dari Shikamaru, semua ninja pengguna elemen tanah langsung mengaktifkan jutsunya, dan mereka berlindung di bawah tanah agar tidak terkena serangan besar yang akan turun dari atas langit. Saat itu hanya Boruto seorang diri yang masih ada di sana. Melihat semua orang sudah berlindung, Boruto memasang segel jutsu di tangannya. Tapi tidak lama kemudian, Kawaki muncul dari depannya sambil memegang besi panjang dan berkata, "Sepertinya wajah bodohmu itu masih tetap sama ya? Apa kau perlu bantuan?" Boruto yang mendengar itu terkejut saat melihat ada Kawaki di depannya. Tapi Kawaki tanpa membuang-buang waktu langsung menggunakan cakra merah dari tangannya dan menghancurkan beberapa asteroid tersebut, dan kemudian dia langsung mengecilkan ukurannya dan menyerang Otsutsuki tanpa wajah yang ada di ujung sana. Saat itu Kawaki berhasil melukai Otsutsuki tersebut akibat kedatangannya yang tidak terduga sama sekali. Dia menusuk Otsutsuki itu dengan besi berkecepatan tinggi miliknya, sehingga membuat Otsutsuki tersebut tidak dapat bergerak. Boruto yang melihat serangan Kawaki efektif, dia langsung mengeluarkan Odama Rasengan dengan lapisan Shiden, dan langsung menghantamkannya ke arah Otsutsuki itu dengan telak, sehingga terciptalah ledakan besar dan lubang yang besar akibat serangan tersebut. Tidak lama kemudian, benda raksasa dari langit yang akan jatuh langsung menghilang dan tak tersisa sedikit pun, tapi pecahan Otsutsuki yang mencapai jutaan itu masih belum kunjung hilang sama sekali. Melihat ada Kawaki, Boruto langsung berkata, "Hei brengsek, mengapa kau ada di sini? Bagaimana kau bisa hidup?" Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Ibumu yang melakukannya? Aku tidak tahu apa yang dilakukan Hinata padaku, tapi saat aku membuka mata ini, dia orang pertama yang aku lihat. Tapi aku mendengarkan beberapa hal darinya. Saat kau mengeluarkan jasadku dari dimensi Momoshiki, beberapa shinobi lainnya menemukanku dan membawa tubuhku padanya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ibu yang melakukannya? Kau lagi-lagi berbohong padaku sialan, apa dia baik-baik saja?" Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak tahu untuk detailnya, tapi sebelum aku kesini, dia menggunakan semacam jutsu akhir dari klan Hyuga. Dia mengorbankan satu mata Byakugannya padamu untuk menghidupkanku lagi. Aku tidak tahu alasan bodoh itu benar-benar nyata. Tapi itulah alasanku bisa ada di sini. Dan lagi, aku tahu kau mengambil sebagian kekuatanku, tapi tidak masalah, asal kau bisa menggunakannya dengan baik." Boruto yang mendengar itu terkejut saat mengetahui kebenaran dari Kawaki. Beberapa saat kemudian, Boruto mengaktifkan Jugan emasnya dan memegang Kawaki sambil berkata, "Aku tidak senang dengan kehadiranmu di sini, tapi jika kau ingin melanjutkan permasalahan kita, selesaikan urusan di sini, aku benar-benar cukup kerepotan jika seorang diri." Kawaki yang melihat mata Boruto berubah, dia berkata, "Sepertinya banyak kejadian yang membuat kau berbeda, tapi kau tahu, aku tidak bisa menjamin apapun melawan Otsutsuki ini. Mengalahkan Shibai saja aku benar-benar babak belur." Mendengar itu Boruto langsung memberikan cakra dirinya kepada Kawaki, sehingga hal di luar kejutan terjadi. Tanduk Kawaki langsung tumbuh seketika. Saat itu Boruto kembali berkata, "Lihat makhluk-makhluk di bawah sana, jumlah mereka benar-benar banyak dan ukuran mereka sangat besar. Apa kau bisa mengatasinya?" Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba Kawaki tertusuk kayu runcing dari bawah tanah dan langsung membuatnya tidak bisa bergerak. Menyaksikan itu Boruto langsung menghindar sebab kayu runcing muncul juga dari bawahnya. Menyaksikan Kawaki terluka parah membuat Boruto terkejut. Ini terlalu cepat menjadi kenyataan. Saat itu Otsutsuki tanpa wajah kembali muncul dari depan Kawaki.
dan dia mengambil besi panjang dari tangan Kawaki dan berkata, "Sangat memalukan mendengar omong kosong itu, Utsui Shiki. Kau tidak layak ada di sini. Tapi serangan dadakanmu itu benar-benar membuatku terkecoh, sehingga seranganku langsung menghilang di atas langit akibat ulahmu." Boruto yang melihat Otsutsuki itu kembali muncul, dia langsung melemparkan banyak shuriken ke arahnya. Saat shuriken itu mendekat, muncul puluhan bunshin Boruto yang menghantamnya langsung dengan jutsu Shiden secara bersamaan. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung dengan mudah menghancurkan bunshin tersebut dengan sabitan angin tajam, sehingga membuat serangan Boruto gagal. Saat itu Otsutsuki berkata, "Sepertinya jika aku menggunakan kekuatan yang sama itu akan sedikit memalukan. Aku tidak tertarik dengan yang lain kecuali denganmu, bocah." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia langsung melemparkan Kawaki ke bawah sana, dan pecahan Otsutsuki itu langsung menghabisi tubuh Kawaki. Boruto yang menyaksikan itu kesal dan benar-benar marah. Ini benar-benar kejam, padahal baru beberapa saat setelah dia bangkit dari kematian, kini Kawaki berakhir dengan sadis secepat itu. Walau bagaimanapun, Otsutsuki yang saat ini menjadi lawan Boruto benar-benar menakutkan dan sangat mengerikan. Saat itu Otsutsuki menatap ke bawah dan berkata, "Aku bisa melihat dengan jelas, jadi orang-orangmu sedang bersembunyi di bawah tanah ya? Benar-benar bodoh sekali." Setelah Otsutsuki itu berkata demikian, dia mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba muncul akar kayu tajam dari bawah tanah, dan langsung menusuk semua yang ada di bawah. Saat itu semua shinobi termasuk Shikamaru tertusuk telah di bagian dada mereka akibat ranting kayu tersebut. Dan ini benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan jika dilihat langsung. Boruto yang melihat itu langsung memasang wajah terkejutnya melihat semua shinobi diperlakukan seperti ini. Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougannya langsung menyiapkan dirinya bersama 3 pendampingnya. Saat itu dia berkata, "Akhirnya kau marah juga, bocah. Aku boleh jujur harus mengatakan ini terlalu berlebihan membuat semua orang-orangmu menjadi tusukan seperti itu. Sepertinya sudah cukup. Rasa gejolak emosimu sudah mencapai batas yang membuat aku akan keluar dengan tubuh asliku." Setelah Otsutsuki yang bersemayam di Jougan Boruto berkata demikian, tiba-tiba Boruto berteriak dengan suara yang keras dan kencang. Saat itu kedua mata Jougan emasnya muncul dan mengeluarkan cahaya kuning dari atas langit, dan beberapa setelahnya, Otsutsuki yang sudah lama tertidur di matanya langsung keluar bersama 3 pendampingnya. Sedangkan Boruto, wajahnya berubah seperti orang yang sedang kerasukan. Dia langsung bergerak kencang seperti cahaya, dan langsung membanting Otsutsuki tanpa wajah itu dengan tendangan kerasnya. Saat itu Boruto langsung mengeluarkan kubus raksasa milik Kawaki dan menghantam Otsutsuki itu dan pecahan tubuhnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi bukan sampai di situ saja. Boruto langsung mengeluarkan golem magma api dari bawah tanah, dan langsung meremukkan tubuh Otsutsuki itu dengan cengkraman yang keras. Dan masih belum selesai. Boruto langsung mengeluarkan cahaya api dari matanya, dan langsung meledakkan Otsutsuki itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat Boruto mengamuk, Otsutsuki yang bersemayam di mata Jougannya berkata, "Ini yang sudah aku tunggu-tunggu darimu, Boruto. Kau lebih memilih pemandangan ini daripada aku harus mengorban 2 wanitamu. Benar-benar pilihan yang buruk." Tidak lama kemudian, muncul Jikukan Ninjutsu dari belakang Boruto. Saat itu keluar puluhan ribu pecahan Otsutsuki itu dan hendak menggigitnya dari belakang. Boruto yang menyaksikan itu tidak bergerak sedikit pun. Muncul sayap api dari kedua bahunya, dan langsung membuat mereka semua menjadi abu. Tapi Otsutsuki, tanpa wajah itu kembali muncul dari atas langit sambil merenggangkan kepalanya dan berkata, "Yang tadi itu benar-benar serangan yang hebat, tapi akhirnya kau muncul juga, brengsek, sang pengkhianat klan. Aku tidak percaya secara tidak langsung aku membantumu keluar dari tubuh anak ini." Otsutsuki yang bersemayam di Jougan Boruto berkata, "Bahkan setelah terkena serangan sehebat itu darinya, kau masih bisa hidup kembali. Benar-benar luar biasa seperti sebelumnya." Otsutsuki tanpa wajah yang mendengar itu, langsung mengeluarkan gagak api dari matanya, dan langsung mengarahkannya ke Otsutsuki yang berpihak kepada Boruto. Menyaksikan serangan tersebut, ketiga pendampingnya langsung menghancurkan serangan itu dengan sabitan 3 pedang milik mereka. Tapi tidak lama kemudian, Boruto langsung muncul dari belakang sang Otsutsuki tanpa wajah. Dia langsung merantainya dan kemudian membantingnya dengan keras ke bawah tanah. Saat itu Boruto benar-benar mengamuk dan tidak terkendali sama sekali. Dia langsung mengeluarkan elemen magma dari mulutnya,
dan langsung membuat Otsutsuki tanpa wajah itu langsung lenyap menjadi abu. Menyaksikan Boruto menggila, Otsutsuki yang bersemayam di Jougannya berkata, "Sepertinya dia benar-benar marah melihat kenyataan ini. Jika aku menjadi dirinya, rasa amarahnya akan jauh lebih kuat sehingga dia bisa membuat si brengsek ini kembali terkena serangannya." Tidak lama Otsutsuki yang ada di pihak Boruto berkata demikian, Otsutsuki tanpa wajah muncul dari belakangnya dan berkata, "Kau benar, dia menjadi lebih merepotkan dari biasanya, tapi pembicaraan kita masih belum selesai. Sudah berapa lama kau menyiapkan anak ini?" Melihat Otsutsuki itu muncul secara tiba-tiba, ketiga pendampingnya langsung menyerang Otsutsuki itu dengan 3 sabitan petir pedang mereka. Tapi Otsutsuki tanpa wajah dengan mudah mementalkan mereka dengan tolakan anginnya. Saat itu dia langsung menyerang Otsutsuki yang ada di pihak Boruto dengan tangannya yang bisa berubah menjadi pedang panjang. Tapi hal di luar dugaan kembali terjadi. Boruto langsung muncul dari depannya, dan langsung menghancurkan pedang tersebut dengan Rashomon raksasa yang Boruto jatuhkan dari atas langit. Saat itu Boruto berkata, "Hei brengsek, seberapa banyak nyawamu tidak akan cukup untuk membalas ini? Kau akan membayar sangat mahal dengan tangan kotormu yang menghancurkan semua rekanku." Otsutsuki tanpa wajah yang mendengar itu menjawab, "Kau bahkan belum menyapa teman lamamu bocah? Aku kira kau belum melihat wajah dirinya yang selama ini bersembunyi di matamu itu? Kau benar-benar mengubah Jougan darinya menjadi sekuat ini? Luar biasa." Mendengar itu, Boruto langsung menoleh ke belakang. Dia akhirnya untuk pertama kali melihat sang Otsutsuki yang selama ini yang membisikkannya dari alam bawah sadarnya. Saat itu Boruto melihat Otsutsuki tersebut tidak memiliki mata sama sekali, sebab Jougan yang Boruto gunakan adalah miliknya. Di sisi lain, ternyata masih ada yang selamat setelah pembantaian tersebut. Mereka adalah Shisui dan Izuna bersama Gai dan Yamato. Mereka ternyata tidak berpindah tempat sama sekali, mereka berada di bukit paling tinggi Konoha. Saat itu Shisui berkata, "Ini benar-benar buruk. Kita tidak boleh sembarangan mengembalikan mereka dengan situasi ini. Apa kau setuju denganku?" Izuna yang mendengar itu membalas, "Kau benar, sepertinya Otsutsuki itu mengira sudah melumpuhkan kita. Ini seperti sedikit cukup beruntung untuk rencana kita." Shisui yang mendengar itu membalas, "Kau benar, mungkin kita bisa saja mengembalikan mereka dengan Izanagi, tapi hasilnya tetap akan sama jika kita menggunakan kekuatan itu. Apalagi situasi di sana masih belum kondusif setelah Boruto mengamuk. Apa kalian setuju?" Yamato yang mendengar itu membalas, "Jujur saja aku tidak cukup tega melihat mereka semua semengerikan ini tergantung dan tertusuk akar kayu itu, apalagi Shikamaru. Tapi kau benar, momen inilah yang paling krusial dalam menentukan rencana. Dan juga, aku bisa merasakan cakra Nanadaime dan Yondaime sudah tidak ada di sini. Aku kira mereka telah pergi dengan dimensi Kamui milik Obito." Gai yang mendengar itu membalas, "Tapi aku juga sangat kaget melihat ada Kawaki sebelumnya di sana. Bahkan masih belum untuk bertanya, dia sudah lenyap begitu saja. Apa dia masih bisa masuk ke dalam lingkup Jutsu Izanagi kalian?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir Gai. Mungkin semua yang ada di sana benar-benar sudah tidak bernyawa. Kami masih bisa membangkitkan mereka yang ada tanpa terkecuali. Memang jutsu ini dirangkai untuk momen seperti ini. Tapi akan percuma jika situasi tidak mendukung. Kita harus mencari sebuah momen. Saat ini area pertarungan benar-benar didominasi oleh Boruto. Apalagi kita belum tahu beberapa orang aneh yang baru saja keluar dari mata Jougannya." Yamato yang mendengar itu membalas, "Aku kira mereka bukan orang sembarangan. Apalagi fenomena aneh setelah Boruto mengamuk tadi membuat dirinya benar seperti orang yang berbeda. Tapi jujur, aku benar-benar terpaku melihat dia berulang kali menghajar Otsutsuki tanpa wajah itu. Tapi di sisi lain, jika Kawaki tidak ada tadi, maka benar angkasa itu akan merepotkan semuanya." Shisui yang mendengar itu membalas, "Mungkin kita akan sedikit menurunkan tensi dalam pertempuran ini. Kita akan menjadi pemantau untuk sekarang, bergabung dengan Boruto, akan mengganggu dirinya untuk mengeluarkan rasa emosinya. Apa kalian tidak masalah dengan keputusanku?" Yamato yang mendengar itu membalas, "Aku baru mendapatkan penglihatan dari Mokuton Bunshinku yang ada di dimensi Boruto. Sepertinya Nanadaime dan yang lainnya ada di sana, mereka sudah kembali. Dan aku juga melihat ada Sarada. Tapi bagaimana Sarada bisa ke sana? Apa dia bisa menggunakan Jikukan juga?"
Shisui yang mendengar itu membalas. Dia menggunakan Rinnegan Sasuke? Aku kira itulah alasan dia bisa ke sana dengan kemampuan seperti yang kau sebut tadi. Gai yang mendengar itu membalas. Tapi tetap saja, jika kita turun dari atas ini, jutaan makhluk aneh itu akan menangkap kita semua. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Shisui yang mendengar itu membalas. Kau benar, walaupun Boruto sudah menghajar Otsutsuki itu, mereka juga tidak kunjung hilang seperti benda angkasa tadi. Yamato yang mendengar itu langsung ingin menggunakan jutsu Jukai Kotan untuk menangkap semua makhluk itu dengan satu serangan, tapi Shisui menahannya dan berkata, "Tunggu dulu Yamato, kita semua akan ketahuan jika masih hidup. Aku tahu kau ingin menangkap mereka dengan kemampuan itu, tapi di sisi lain kita cukup bersyukur Otsutsuki itu hanya fokus kepada Boruto. Jika dia mau, dia sudah merasakan cakra kita dari tadi." Kembali ke arena pertarungan Uzumaki Boruto. Setelah dia menoleh dan melihat wajah asli yang menunggu di mata Jougannya selama ini, dia tidak berkata apapun. Tapi dia memiliki motif tersembunyi yang cukup kejam. Dia ingin melenyapkannya juga. Dia tidak peduli lagi, kini dia sudah seperti Kawaki, dia akan menghancurkan semua Otsutsuki yang ada. Apapun tujuan mereka, mau itu baik ataupun sebaliknya. Saat itu Boruto tanpa basa-basi, perlahan mendekati Otsutsuki yang bersemayam di matanya dan berkata, "Lupakan ucapanku sebelumnya yang benci padamu. Jika kau ingin membantuku, aku akan sangat berterima kasih. Aku sudah berulang kali menghancurkannya, tapi seperti yang kau lihat, dia terus saja hidup lagi." Otsutsuki yang berada di pihaknya membalas, "Itulah aku ada di sini, ketiga pendampingku baru saja hancur akibatnya dengan mudah. Apa kau sudah selesai mengamuk?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Walaupun aku sudah mengendalikan kekuatan sebesar ini, aku memerlukan jeda waktu untuk bernafas dengan normal. Aku akan mengeluarkan Shiki Fujin dan menangkapnya. Apa kau bisa menahan dia untukku?" Otsutsuki yang berada di pihaknya membalas, "Kau bisa beristirahat di sini sebentar, biarkan aku yang mengurusnya. Apalagi kedua mataku sudah selesai beregenerasi." Setelah dia berkata demikian, dia membuka matanya. Ternyata matanya adalah Jougan Mangekyo seperti Boruto. Tapi warnanya berbeda, warna mata itu adalah ungu pekat layaknya Rinnegan. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Apa itu Jougan juga sama sepertiku? Tapi ada yang aneh, warnanya tidak biasa." Otsutsuki yang berada di pihaknya menjawab, "Jangan gunakan Shiki Fujin sekarang, kau akan cepat mati walaupun aku menangkapnya. Tidak ada jaminan kalau dia benar-benar sudah kalah dengan kemampuan yang kau sebutkan tadi." Kurama yang mendengar itu juga berkata, "Dia benar Boruto, kita masih belum tahu titik lemahnya untuk sekarang. Dia tidak bisa dikalahkan dengan kemampuan biasa. Ini saatnya untuk mengumpulkan cakra setelah kau mengamuk tadi dan juga aku penasaran melihat Otsutsuki yang ada di matamu itu bertarung. Biarkan mereka berdua saling menghancurkan dan kini akan menikmati pertunjukan ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Saat ini pemikiran dan jiwa kami tidak terhubung lagi setelah dia keluar, jadi aku tidak perlu menahan apa yang aku pikirkan tentangnya. Tapi yang pasti Kurama, aku akan melenyapkan dia juga apapun tujuannya. Aku akan mengkhianatinya di saat-saat terakhir. Aku tidak percaya apapun tentang parasit ini. Mereka benar-benar harus dimusnahkan." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya kau akan melakukan itu padanya. Tapi apapun itu, aku tidak akan mengganggu keputusanmu. Aku akan terus membantumu selagi aku bisa. Tapi tetaplah waspada, kau adalah kunci dari umat manusia." Tapi sangat menyedihkan melihat Kawaki, dia benar-benar tidak berdaya sedikit pun. Aku pikir dia akan membantumu, tapi kenyataannya sangat jauh dari apa yang aku pikirkan." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak memikirkan dia sampai sejauh ini. Tapi melihat semua shinobi Konoha mengalami sesuatu yang tragedi seperti yang kita lihat sekarang, benar-benar membuatku marah. Aku akan menghapuskan mereka semua dari dunia ini. Aku sementara waktu akan berpura-pura berada di pihaknya, jadi bantu aku sampai saat itu tiba." Kurama yang mendengar itu membalas, "Aku sudah menghubungi semua para biju yang ada, jika dia tidak bisa juga menyelesaikan si brengsek itu, kami akan melakukan cara terakhir." Boruto yang mendengar itu membalas, "Cara terakhir? Apa maksudmu? Apa kau masih mempunyai teknik yang masih belum kau bicarakan?" Kurama yang mendengar itu membalas,
Masih ada, ini adalah satu hal yang akan digunakan saat-saat terakhir. Para biju sudah memberikan keputusan, kami semua akan mati dan kau dapat menggunakan barrier mode ke-9 biju. Itu adalah jalan terakhir kami untuk membantumu Boruto.